dengan jasa seumur hidup. Tetapi hakim memutuskan untuk tuntutannya hukuman mati. Ya, tuntutan hukuman mati tapi diputus seumur hidup. Almarhum Edi dan almarhum. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Biar kalau dilihat di sini ada satu bisa masuk. Setidaknya semoga menjadi terang ya. Semoga jadi terang, semoga jadi jelas. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk sidang putusan tempat, sidangnya saya katakan selesai dan ditutup. Apa yang membuat Bapak begitu terisak, Pak? Kenapa Bapak terseduh-seduh? Tentunya saya sebagai orang tua sangat merasa terpukul dan sedih dengan hilangnya anak kami. Apalagi dengan isu-isu miring yang lebih memojokkan kami, apalagi sebagai orang tua. Di tahun 2016, saya hanya seorang polisi berpangkat bintara, pangkat aibtu yang tidak punya kemampuan apa-apa. Apalagi sampai diisukan saya mempengaruhi penyidik dalam hal penyidikan, itu sama sekali tidak. Apalah artinya saya yang memang tidak punya dan tidak bisa apa-apa. Saya semuanya kami serahkan kepada penyidik dan saya yakin dan percaya pada para penyidik. Ini kamu disumpah loh, sekarang sumpah beneran loh. Kalau kamu berbohong, kamu ini resiko dihukum loh. Tidak masalah Pak. Detik ini, hari ini juga kalau bisa 7 terpidana bebas saya gantikan Pak. Dihukum mati pun saya siap. Dihukum mati pun saya siap. Penyidik, bahkan disebutkan juga jangan-jangan ada pengaruh bahkan sampai ke ruang pengadilan, Pak. Baik, terima kasih. Tentunya di sinilah yang tadi saya sampaikan. Dengan pangkat saya bintara, apakah mungkin saya bisa mempengaruhi dari mulai penyidik, kejaksaan, bahkan pengadilan? Hal yang mustahil, apalagi dengan keadaan saya yang pas-pasan, hanya buat hidup keluarga, dan tidak ada niatan sama sekali untuk ke sana. Apakah yang Anda nyatakan di depan sidang hari ini, Anda yang tadi bacakan tidak pernah melihat ada kejar-kejaran motor, tidak pernah melihat ada yang nongkrong di depan SMP 11 bersama dengan Aib, ya? Tidak pernah melihat peristiwa itu sama sekali, adanya tusukan, lemparan batu, ya? Tidak ada Pak, memang tidak ada. Yang Anda nyatakan berarti yang betul yang hari ini Anda nyatakan? Yang hari ini betul saya nyatakan. Bahkan saya kan siap Pak menggantikan 7 terpidana di dalam detik ini juga saya siap. Nyari barang bukti. Nah pas itu saya kaget padahal pas di tempat barang bukti itu bukan dari arahan saya, dari polisi sendiri. Nah pas itu udah kamu tunjukin tuh batu itu yang gede. Saya tuh nggak mau. Nah pas itu dipaksa suruh nunjukin. Nah tunjukin, habis ngambil batu simpan ke mobil, baru menuju ke flyover. Dimana tempat orang yang meninggal, korbannya itu. Kata sayanya nggak tahu Pak, sayanya. Nah pas itu baru saya simpan di Polsek Talun. Terus balik lagi ke Polresta. Polisi itu lagi gergaji kayu bambu di ruang penyidik, nggak tahu apa itu. Kan saya ngomong, itu buat apa Pak? Udah kamu diam. Itu pas itu baru saya simpan ke ruang sel. Di ruang sel saya kemaluan dibakarin. Kemaluan dibakar juga. Suruh buat jam 100 kali. Kalau nggak kuat dipukulin.
ngasih makan kayak ngasih makan ayam, sebarang gitu Pak. Kalau nggak makan sama dipukulin juga. Bahkan belakangan disebutkan bahwa Dede mengatakan ada pengaruh Pak Rudiana, menyuruh Dede untuk mengatakan sesuatu yang bukanlah sebetul-betulnya terjadi. Liga Akbar juga berkata demikian, ada pengaruh Pak Rudiana di sana untuk mengatakan peristiwa pelemparan, rangkaian peristiwa dan lain sebagainya. Apa yang Bapak sampaikan mengenai tuduhan-tuduhan itu? Tuduhan serius begitu, Pak? Baik, tuduhan-tuduhan tersebut silakan saja. Namun saya merasa yakin bahwa kebenaran tidak pernah salah. Kaitan dengan hal-hal lain, mungkin itu ranahnya ke penyidikan, biar para penyidik lah yang menyampaikan. Tapi mengenai nama-nama itu, Pak, mengenai Aep dan Dede, Bapak kenal mereka, Pak? Saya tidak kenal. Saya tidak kenal mereka. Pas itu ya yang saya juga nggak tahu, langsung dipukulin aja sama Saka Tatal tuh, suruh masuk. Nah, akhirnya saya digeret-geret, saya masuk sama Saka Tatal itu, ya di dalam mobil juga saya udah dipukulin. Dipukulinnya bagaimana? Pakai tangan, tonjokin. Saudara, Iya, yang lain saudara lihat juga ditonjokin? lihat. Oh, yang memukulnya ini siapa? Saudara lihat? Ya itu rekan-rekannya Pak Rudiananya. Pak Rudiana, rekan-rekan. Ya, Saudara kenal waktu itu Pak Rudiananya? nggak kenal. Gak kenal. kenal. Saudara tahu itu rekan-rekan Pak Rudiana dari mana? Pas nyampe Kanit itu, itunya saling memanggil. Orang dua rekan Pak Rudiana itu saling manggil. Oke. Manggil A, manggil D. Haris. Kalau Pak Rudiananya ikut memukul nggak di mobil? Pertama itu nggak ngikul, pas nyampe Polres mukul. Dia ketemu jam 2, terus jatuh jam, kalau nggak salah jam 4 sore ya? 4 sore, ditelepon sama Aep, ini ada anak-anaknya ada situ kalau mau tanya-tanya. Jadi mereka belum tahu nih. Nah terus akhirnya datang, terus mereka tanya-tanya sedikit, diamankan supaya untuk interogasi. Kan Diamankan itu baik-baik ya, Prof? Baik-baik. Nggak lama kemudian ada mobil hitam itu datang langsung samping aja duduk itu, berhenti. Orang-orang yang dalam mobil itu pada keluar, narik-narik aja langsung. Masuk kamu, masuk. Nah dulu Pak ada apa? Masuk kamu, udah masuk. Akhirnya nggak berapa lama kemudian adik saya datang sama Saka. Langsung ditendang motornya, jatuh kan dua orang itu. Saya bilang Pak jangan, ada apa ini? Tapi anak-anak udah tarikin semua, udah masuk mobil lagi. Saya masuk ke mobil semua. Adanya dugaan keterangan palsu itu satu. Yang kedua adanya dugaan penganiayaan, Pak, penyiksaan terhadap orang-orang yang terperiksa waktu itu, yang ditangkap oleh Bapak, dibawa oleh Bapak dari depan SMP 11 ke kantor polisi waktu itu. Betul tidak itu, Pak? Bapak terlibat dalam penganiayaan itu? Saya katakan satu saja, itu tidak benar. Kaitan dengan apa dan bagaimana, biar nanti penyidik yang lebih tahu, mereka yang sedang bekerja. Itulah isu yang digiring sama beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Itu semua saya katakan tidak benar. Saya tidak pernah punya keinginan yang seperti itu, apalagi ada katanya saya membekingi, apalagi yang lain-lain yang negatif, itu tidak benar. Siapa yang kalian bunuh? Lah, siapa Pak? Tahu juga enggak kejadian, kata saya. Nih bapaknya, cuman saya nggak ngeliat Pak. Bapaknya dihadirkan di situ, ditunjukin. Ada di depan saudara. Iya. Ditunjukin ya. Bapak, saudara tahu nama bapaknya itu siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak diberitahu oleh orang yang menunjukkan bapaknya siapa itu. Tidak disebutkan namanya. Tidak Pak. Tapi ditunjuk. Iya Pak. Ditunjuk. Yang akhirnya yang saat ini sesudah pernah saudara lihat fotonya, saudara kenal namanya siapa? Setahu saya pas sudah lihat ramai Rudiana. Oke, lanjut cerita tadi. Di situ saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar Pak. Pak Anwar, diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok, pukul-pukul di kepala saya Pak. Ada masih buktinya Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep Pak. Berdarah.
Bukan berdarah lagi Pak, kayak air mancur Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi Pak, kayak air mancur Pak. Terus orang dipukulin, gimana cara jawabnya? Kan nggak bisa. Orang kan harus menjawab, ada time-nya. Itu kalau dengar ceritanya, itu kayak berhari-hari disiksa. Nasi digeletakin di lantai, terus disuruh jilat-jilat kayak anjing. Itu kayaknya berhari-hari disiksa. Padahal kalau kita lihat jamnya, logiknya enggak. Tadi 31 jam tadi. Paling banyak 31 jam. Kan pasti ada pipisnya, ada makannya. Ini kita bilang ya, dalam 31 jam kan ada berapa kali makan. Berapa kali dia pipis, berapa kali dia ke toilet. Terus mikirnya lama, ya kan? Gak mungkin dia disiksa.